Sobat Obor Media terkasih, salam jumpa perdana dan salam bahagia selalu dalam renungan harian bersama buku Ziarah Batin 2020 yang siap menemani kita merenungkan sabdanya setiap hari sepanjang tahun. Hari ini, Rabu 1 Juli 2020, Pekan Biasa ke-13. Gereja juga memperingati Santo Oliver Plunket, Santo Theodoricus, dan Harun sebagai Imam Agung. Sebelum mendengarkan sabda Tuhan melalui bacaan Injil hari ini dan merenungkannya bersama Ziarah Batin, kita awali dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi yang sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita mendengarkan renungan dari Ziarah Batin. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Kehendak Tuhan atas hidup umatnya sangat jelas, yaitu mencari yang baik, bukan sebaliknya. Kebaikan itu dapat berupa penegakan keadilan. Kejahatan sungguh bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Harapan Allah bahwa keadilan itu bergulung-gulung seperti sungai yang mengalir. Nah, kuasa Yesus sungguh mampu mengalirkan rahmat kebaikan yang sungguh diperlukan manusia. Sementara kuasa setan sungguh berbahaya, menghalangi jalan yang mesti dilalui. Yesus senantiasa mencari upaya untuk membebaskan pengaruh jahat dan yang tidak adil, karena sungguh membuat orang yang dirasuki tak berdaya untuk berkehendak dan bertindak bebas. Kuasa setan membuat manusia menjadi budak, orang tidak merdeka. Ketidakadilan terjadi bila kuasa setan mendominasi, namun sebaliknya, bila kuasa Allah yang hadir dan berperan dalam hidup manusia, maka hadirlah kerajaannya yang berwajah adil, damai, dan cinta. Marilah kita berdoa. Yesus, Engkau adalah pembebas yang menyelamatkan kami dari kuasa jahat. Jiwailah hati dan budi kami dengan kuasa-Mu yang membebaskan, agar kami bisa berbuat adil dan benar. Amin. Demikian renungan kita bersama Ziarah Batin. Semoga sabdanya selalu menginspirasi setiap langkah hidup kita hari ini. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima
Terima kasih buat Anda semua yang telah mengirimkan lembar tanda kasih Ziarah Batin 2020. Nantikan pengundiannya secara live streaming. Siapa tahu tahun ini Anda yang beruntung berziarah ke Holy Land gratis, plus uang saku dari Obor, Stella Quarta, dan Renata Tour and Travel. Atau barangkali mendapat berkat ziarah lokal atau paket buku rohani Obor untuk Anda pencinta renungan harian Ziarah Batin yang beruntung. Dan sebentar lagi akan terbit edisi ke-26 buku renungan dan catatan harian Ziarah Batin 2021. Tim sedang mempersiapkannya dan akan terbit pada 14 September 2020 bertepatan dengan Pesta Salib Suci. Tunggu kehadirannya. Tuhan memberkati.